Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Untuk video kali ini pembuatan paling sore bro ya. Ini tadi saya baru pulang. Ini tadi habis masang UDP baru ya di daerah pinggir laut ya. Ini baru pulang ya. Sekarang jam 5-an ya, jam 5 lebih, jam 5 lah ya, jam 5-an ini. Dan dari pagi sempat ada panas sedikit, sempat jemur burung hari ini. Terus sekitar jam 10-an kalau nggak salah, sampai sore kata istriku mendung rapat. Ya. Nah, ini video kali ini mau tak sambil santai ya. Tak sambil santai, saya mau coba jabarkan gudik-gudikan logika tentang naik level logika ke 30%. Sebelumnya ini juga pernah saya bahas ya, sedikit-sedikit saya singgung sedikit, tapi ini akan saya khususkan ya. Saya khususkan beberapa poin tentang logika naik 30%. Kita lanjut di sini teman-teman ya. Ini sambil santai, ini sore hari, nanti kalau nutut ngedit ya tak upload hari ini juga tanggal 6 sekarang ya, hari Kamis. Kalau nggak nutut ya tak upload besok ya. Jadi begini, logika naik 30%. Perlu ditekankan, dari kemunculan saya di YouTube pertama kali, saya mana pernah menjabarkan layaknya orang-orang menjabarkan, oh jangkrik sekian, kerutu sekian, EF sekian-sekian, jemur sekian, mandi sekian. Kenapa? Saya tidak pernah menjabarkan bab-bab seperti ini secara gamblang. Karena satu, saya sadar diri, saya orang Banyuwangi, audien ini luas. Ada orang ya luar kota, Jember enek, Surabaya enek, Jakarta enek, kan ya macam-macam bro. Dan setiap wilayah punya cuaca yang berbeda-beda, apalagi burungnya juga beda-beda. Makanya saya nggak pernah menjabarkan secara detail tentang masalah kaitannya angka-angka pakem-pakem. Jadi buat teman-teman misalkan menganggap penyampaian saya itu misalkan ya, kan kadang ada yang nyinyir-nyinyir ini. Wah kok nggak ada manfaatnya, dari tadi muter-muter intinya jangkriknya berapa, mandinya berapa, kok nggak dijelaskan gini-gini. Itu orang-orang yang kebiasaan suka ngelihat video orang yang dimana tukang jelasno masalah pakem-pakem, setting-setting, ngeklaim jangkrik sekian, jemur sekian, padahal secara fakta realita, kita bicara fakta bro. Aku ini juga mantan orang yang suka praktek rawatan-rawatan YouTube bro. Saya ini juga mantan orang fanatik, kan pernah tak sampaikan, pernah tak ceritakan berkali-kali toh. Kenapa toh hal ini terjadi? Karena kadang-kadang memang orang itu kurang memahami tentang seninya berbicara. Sehingga orang itu ketika berbicara tentang rawatan, kesannya seperti mengklaim. Tapi kebenaran dia itu mengklaim atau tidak, wallahu alam. Yang tahu dia sendiri, orang itu sendiri. Ya kan logikanya kalau memang burung itu semudah tutorial, kita menirukan harusnya hasilnya pasti. Hasilnya harusnya sama. Kenapa tidak sama? Ya satu, faktor yang paling mencolok itu adalah karakter burungnya berbeda. Karakter burung berbeda, cuaca tempatnya berbeda. Ketika saya ini orang Banyuwangi misalkan punya burung murai. Muraiku ini tipikal entah ini jinak kayak giras kayak atau mungkin tipikal burung. Misalkan lah ya contoh lah misal ini ingat perlu digarisbawahi misal ya. Misal ini contoh untuk menggudik logikamu aja. Misalkan muraiku ini diklaim tipe panas atau kacerku ini diklaim tipe panas, tapi saya ini orang Banyuwangi bro, saya nggak tahu cuaca di Tangerang itu bagaimana, saya nggak tahu cuaca di Kalimantan bagaimana, saya nggak tahu suhu panasnya Surabaya, Jakarta, Depok, Bogor, Sulawesi, saya kan nggak tahu. Apalagi burungnya juga berbeda bro, berbeda tipikal burungnya, karakternya ini bagaimana, walaupun tipe panas. Kalau bicara saat ini like ngomongin tipe-tipe kan banyak, tipe itu kan banyak, ono sing grid iki, grid ini, grid itulah. Kenapa kok banyak ini tadi? Karena ini perpecahan dari keblunderan yang kemarin-kemarin. Itu kalau versi saya begitu. Jadi satu kali orang itu mengada-ngada, melampaui batas, anggaplah kalau dalam bahasa familiarnya
Satu kali orang itu berbohong, maka dia akan berbohong selamanya untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Makanya kenapa saya kalau disuruh makem-makem sekian, nggak berani dan nggak mau. Karena apa? Saya sadar diri, saya tahu diri, saya ini orang Banyuwangi, audiens saya luas. Makanya saya berbicara dengan pola seperti ini sangat enjoy, nggak ada klaim di sini. Dan semuanya dikembalikan bagaimana kamu menganalogikan penyampaian saya kepada keadaanmu dan burungmu gitu loh bro. Yang dicari dalam dunia media sosial seperti ini, itu yang dicari itu apa tuh bro? Pemahaman, bukan solusi. Kalau sampean cari solusi gak bakal nemu, karena tipikal burungnya beda, karakter burungnya beda, belinya juga beda, nota belinya kan beda. Terus kebiasaan perawatnya juga berbeda, bagaimana perawat mencintai burungnya beda-beda, perasaannya beda-beda, cuacanya beda-beda, perlakuan beda-beda, suhu ruangan, suhu rumah ya beda-beda semua. Loh, ini beda kabar. Makanya yang dicari pemahaman. Dikarenakan dalam video ini logika itu dinaikkan menjadi 30%, makanya tak jabarkan seperti ini. Makanya kalau sampean misalkan ini buat orang-orang yang memiliki penyakit hati yang masih tetap melihat video saya ya, aku ki kasihan sama kalian. Sano aku bro nih sampean nih bro, gini loh bro. Sampean itu punya penyakit hati, sampean itu punya kefanatikan. Sampean tetap melihat video saya, hatimu sakit. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, jangan melihat video saya, karena nggak ada yang menyuruh. Saya nggak nyuruh kamu lihat video saya. Kamu melihat video saya itu pilihanmu sendiri. Dan dari dulu penyampaianku tetap begini-begini aja. Saya tetap konsisten dengan penyampaian saya seperti ini karena saya punya prinsip. Apa yang membuat saya punya prinsip? Karena saya tahu diri, saya sadar diri, saya manusia, burung, binatang. Saya tidak tahu secara hak apa yang dirasakan burung, karena burung nggak bisa bersaksi, nggak pernah bersaksi membenarkan prediksiku, nggak pernah bersaksi membenarkan teoriku. Jadi kalaupun aku ngomong muntruk tentang jangkrik sekian, terus kroto sekian, jemur sekian, ini belum tentu benar di mata burung. Kenapa kok belum tentu benar? Karena burungnya tidak bersaksi. Ngono lho rek, paham nggak dari sini maksud saya? Jadi kaitannya dengan logika 30% itu apa? Logika kok mau saya naikkan 30% itu maksudnya gimana? Gini loh bro, di dalam dunia sharing seperti ini kan sering tak singgung toh, cuman tidak khusus, cuma ibaratnya itu tak selipno dalam setiap video-videoku. Cuman kan kadang-kadang orang itu melihat video kan ada yang di skip, kadang ada yang nggak di skip. Mungkin yang nggak di skip pembahasan ini mungkin mereka sudah paham dan logika mereka sudah naik 30% dari tahun lalu atau mungkin dari bulan lalu, dari kemarin-kemarin, anggaplah begitu, karena mereka melihat video tidak di skip. Untuk mereka yang melihat video di skip-skip, mungkin dengan video inilah yang khusus membahas tentang penjabaran logika 30% inilah mereka mungkin bisa memahami. Ini loh bro, yang tahu audiens saya itu tentu saya bro ya. Jadi misalkan teman-teman melihat video saya, kok bahas ini sih, kok bahas begini, bahas begitu. Loh, yang tahu audiens saya, yang tahu apa yang dibutuhkan audiens saya tentang penjabaran dari diri saya, itu saya bro. Kenapa? Karena yang namanya YouTuber itu ada trafficnya, ada traffic, ada rapotnya sekian loh. Penjabaran dari apa yang ibarat kata gini loh, wis dibuat simpel-simpelan aja ya. Kalau memang penjabaran yang saya sampaikan ini tuh tidak masuk akal, penjabaran yang saya sampaikan ini menyesatkan, harusnya channel YouTubeku itu mati dari dulu bro. Kenapa kok tetap berkembang? Ya karena ya realitanya begitu bro. Yang saya sampaikan ini realita. Kita bicara hakikat, kita bicara kenyataan di sini gitu loh. Saya persingkat lagi ya kaitannya dengan logika 30%. Gini, di dalam dunia sharing seperti ini, kenapa saya tidak pernah mau menjabarkan tentang pakem-pakem jangkrik sekian, kroto sekian? Karena itu tadi, sadar diri, beda tempat, beda lokasi, beda cuaca, beda buruh, beda sembarangan, beda. Dan untuk saat ini saya tegaskan sekali lagi, apapun yang saya sampaikan itu bentuknya pemahaman. Nggak ada kata pakem, nggak ada kata setting harus sekian. Jadi sampean melihat video saya, menyimak video saya, petiklah pemahamannya. Kalau sampean cari solusi nggak bakal nemu di sini, karena saya tidak akan pernah mendikte, oh harus begini, harus begini, harus begini. Karena saya tahu diri, sadar diri, tidak semudah itu. Tidak semudah itu Ferguson. Kalau memang merawat burung semudah itu, harusnya semua orang sudah kaya raya, bisa jual burung ratusan juta. Karena tutorial dari dulu sudah ada. Tapi faktanya bagaimana, ini logika ya. Jadi dikarenakan bentuknya itu pemahaman,
jangan dikit-dikit cari solusi. Kalian harus pahami, semua daerah itu memiliki suhu yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian cari solusi kepada orang di luar daerahmu, saya rasa semua solusinya itu bukan solusi pasti, itu hanyalah sebatas prediksi saja. Bukan solusi pasti, karena nggak ada solusi pasti. Untuk tahu pastinya bagaimana, perawat itu sendiri yang lebih tahu. Ngono lho rek. Saya rasa penjabaran ini cukup jelas ya, cukup jelas, cukup detail kan. Alasannya kenapa penjabaran saya kok selalu arahnya ke sini, arahnya logika ya. Sekali lagi tak kutip bro, setiap channel YouTube itu memiliki karakter tersendiri. Justru orang yang memang niat berbagi itu harusnya berbicara apa adanya. Memang versi dia, dari kapasitas pengetahuan dia. Bukan yang modal ikut-ikutan si A, ikut-ikutan si B. Karena setiap orang, setiap YouTuber pasti punya kapasitas waktu pekerjaan yang berbeda-beda. Kapasitas waktu dalam merawat burung, kapasitas dalam bekerja, kapasitas dalam bikin konten. Kan beda-beda setiap YouTuber. Setiap orang kan beda-beda. Tapi kenapa teorinya kok sama? Harusnya kan beda teorinya. Harusnya penyampaiannya kan beda juga. Kenapa kok sama? Ya inilah yang dinamakan ikut-ikutan. Maka dari itu, dari dulu kita bicara birahi, emosi, panas, dingin, gak akan pernah ketemu finishnya. Selalu koma, dan koma. Paham dari sini ya? Wes ngono ae. Semoga menggodek logikamu. Dan per besok mungkin bahasanya sudah mulai logika 30% ya. Mulai jelek-jelek bahasanya ya. Itu dulu video kali ini, guys. Koyo maghrib iki. Mari ini muni mejite ya, karena ini udah sore banget ya teman-teman. Moga-moga nutut ini nanti ngedit ya. Itu dulu video kali ini, semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.